Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Saudara yang ada di rumah, Saudara yang berada di mana saja. Mari kami ajak untuk sejenak menghadap hadirat Tuhan. Ada satu hal yang perlu kita renungkan pada saat ini. Setiap menit kehidupan manusia berangkat dari dunia ini, tetapi tidak tahu perjalanan hidup itu ujungnya di mana. Tetapi kita anak-anak Tuhan diberikan kemurahan Tuhan dengan kelahiran Yesus Kristus yang saat ini kita masih tetap merayakan kelahirannya dan yang lahir pula di hati kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengajak semua saudara untuk menyembah Allah kita. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita alu-alukan Dia. Dia Raja di atas segala raja, yang maha baik, yang maha pengasih, dan kita layak memuji dan mengagungkan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melayakkan kami menjadi anak tebusan-Mu, dan kami memuji Engkau karena tiada hari yang lebih indah di dalam hidup kami selain berhadapan dengan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Saat indah berhadapan dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Karena Engkau baik dalam hidup kami. Sangat baik, teramat baik. Hidup ini hanyalah milik-Mu Tuhan. Dan kami persembahkan di hadirat-Mu. Kini kami mempersembahkan pujian yang terindah bagi Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam.
Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Berkati anak-anakmu dan berkati semua jemaatmu dimanapun berada saat ini. Kami akan memuji Engkau dan mengagungkan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau hadir di dalam pujian kami, di dalam menyembah Engkau, dalam roh dan kebenaran. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati semua hamba-hambamu yang melayani Engkau saat ini. Dan terlebih semua jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami alaskan ibadah kami pada saat ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Kita yang percaya berkata amin. Saudara siap memuji Tuhan? Saudara siap memuji Tuhan? Haleluya. Kalau memang tidak terukur kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, 1 tahun melihara kita hanya karena kebaikan-Nya. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh hidup sampai saat ini. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Lebih dari hidup Tuhan. Lebih dari hidup.
Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus Kristus sebagai roti yang hidup, yang memberikan makanan rohani bagi umatmu, sehingga umatmu mengalami kekenyangan secara rohani di dalam hadiratmu Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, Allah mengurapi hamba-Mu yang akan berbicara, dan umat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman Allah diurapi oleh Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga kami akan mengalami mujizat demi mujizat. Umat-Mu akan mengalami suatu perubahan hidup ke arah kehidupan rohani yang lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus, berdoa dan mengucap syukur, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 16 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Matius 16 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul khotbah saya di pagi hari ini adalah gereja yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki suatu pemahaman dan pandangan yang berbeda-beda tentang apa itu gereja. Maka jawabannya, mungkin si A bisa berkata, gereja itu seperti begini. Dan si B bisa juga berkata, gereja itu seperti begitu, dan sebagainya. Dan di masa kini pun, ada suatu kesan dan anggapan yang kuat, bahwa gereja itu seolah-olah hanya bagaikan sebuah tempat pertunjukan dan sebuah tempat hiburan, untuk memuaskan hasrat pengunjung yang datang menghadirinya. Pengunjung datang dan pergi ke sesukanya hanya demi menikmati acara yang bisa memuaskan hasrat mereka. Bila gedung gereja dipenuhi oleh hadirin yang terpikat, entah terpikat oleh apa, gereja itu dinilai sukses. Gereja hanya dianggap dan dipahami sebagai sebuah gedung, tempat acara dan pertunjukan. Tetapi kalau kita melihat bagian firman Tuhan tadi yang sudah saya bacakan, dari Matius pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayatnya 18, maka di situ kita akan dapat suatu pengertian arti gereja yang sesungguhnya. Dan atas perkenan Allah, Petrus mengaku bahwa Yesuslah Mesias, artinya penyelamat, anak Allah yang hidup. Lalu kata Tuhan Yesus, di atas dasar pengakuan inilah Yesus Kristus membangun dan mendirikan gerejanya. Pengakuan ini merupakan suatu fondasi, dasar yang kokoh untuk membangun gereja Tuhan. Jadi hal yang paling hakiki untuk menjamin keberadaan sebuah gereja sangatlah ditentukan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan sudah menerima bahkan memiliki keselamatan itu sendiri dalam kehidupan pribadi mereka. Dan pengertian ini termuat, terangkum di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah yang disebut eklesia,
kumpulan dari orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias Juru Selamat secara pribadinya, dan bukan cuma sekedar mengakuinya, tetapi yang juga sudah mengalami langsung keselamatan itu sendiri. Saudara, sejarah gereja membuktikan bahwa dengan pertolongan Roh Kudus, orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias dan yang sudah mengalami sendiri kemesiasan Yesus di dalam kehidupan pribadi mereka bisa terus dan mampu bertahan walaupun mereka diterjang berbagai macam tantangan. Kelompok orang-orang yang kata Tuhan Yesus sudah keluar dari kegelapan dan sekarang hidup dalam terang, dan orang-orang ini bahkan sampai alam maut pun tidak akan mampu mengalahkan apalagi menguasai mereka. Selama orang-orang beriman tetap tinggal setia pada pengakuan iman ini dan hidup di dalam pengakuan ini, maka gereja dalam arti yang sesungguhnya tidak akan pernah binasa, malahan akan terus bertahan dan berkembang meskipun para tokohnya dibunuh dan disingkirkan, gedung-gedungnya dibakar, kegiatan-kegiatannya dilarang, ruang gerak dan isi pendiriannya dibatasi dan lain sebagainya. Tetapi mereka terus tetap akan bertahan. Inilah yang disebut dengan eklesia, gereja yang sesungguhnya. Jadi keberadaan dan status sebuah gereja lebih ditentukan oleh faktor orang-orang yang hidup di atas dasar pengakuan iman ini dan yang sudah mengalami langsung karya keselamatan Kristus di dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing, dan bukan pada megahnya gedung, rapinya organisasi, bervariasinya kegiatan pelayanan dan kuatnya keuangan. Memang semua yang saya sebutkan itu diperlukan sebagai faktor pendukung, tetapi bukanlah sebagai faktor utamanya. Karena kekuatan gereja seharusnya bertumpu pada karya Roh Kudus di dalam dan melalui orang-orang yang setia pada pengakuan imannya tadi, sehingga pada akhirnya orang-orang tidak melihat gereja hanya sekedar tempat untuk beribadah saja, tetapi juga demi dan untuk melaksanakan hidup bergereja yang sesungguhnya untuk membangun persekutuan orang-orang percaya. Bagaimana bentuk kehidupan gereja yang sesungguhnya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang pertama adalah terus-menerus hidup dalam status sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Filipi 2 ayat 12. Dalam Filipi 2 ayat 12, firman Allah berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Jadi poin yang pertama adalah terus-menerus hidup dalam status sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita perhatikan kata kerjakan keselamatan, itu menunjuk pada tindakan-tindakan ketaatan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, seperti kita bersaksi, kita bersekutu, kita berdoa, kita melayani, kita memberitakan Injil, menasehati, menghibur, menolong, mendorong, bahkan membawa jiwa bagi Allah dan lain-lain sebagainya. Apabila kita melakukan semua itu yang saya sebutkan, maka kita dikatakan sementara mengerjakan keselamatan kita. Pada bagian ini, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menasehati jemaat di Filipi dan juga bagi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya agar kita tidak menjadi pasif, kita tidak berdiam diri, kita tidak bersantai-santai untuk menikmati keselamatan kita, melainkan saudara dan saya harus mengerjakan keselamatan itu di dalam hidup setiap hari dengan
tindakan-tindakan ketaatan kita kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam sejarah ada banyak sekte atau bidat yang menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali pada tanggal tertentu, pada bulan tertentu, pada tahun tertentu. Dan karena itu, maka mereka berhenti dari segala pekerjaan mereka yang seharusnya ada suatu pekerjaan yang sangat mendasar untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi anggapan mereka seperti itu, akhirnya pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan berhenti. Dan hanya berdoa dan menunggu kedatangan Yesus saja. Dan bagi saya itu jelas sesuatu yang salah, sesuatu yang sesat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara untuk mengerjakan keselamatan kita? Bagian A, keselamatan kita harus dikerjakan secara terus-menerus. Kita perhatikan sebelum kalimat kerjakan keselamatanmu, ada dua kata penting. Ada dua kata penting di bagian ayat ini, yaitu kata senantiasa dan tetaplah. Dua kata ini mengandung makna yang kurang lebih sama, bahwa keselamatan kita itu harus dikerjakan secara terus-menerus hingga selesai, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Ini menunjukkan bahwa saudara dan saya harus tekun, terus berusaha, mulai saat kita percaya kepada Yesus Kristus sampai kita bertemu dengan Allah muka dengan muka. Kalau kita melihat latar belakang penulisan surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18 ini, bahwa jemaat Filipi itu berdiri atas pelayanan Paulus. Diawali dengan dibaptisnya Lydia beserta keluarganya. Dan selanjutnya adalah kepala penjara Filipi beserta seluruh keluarganya. Disinilah cikal bakal jemaat Filipi. Setelah itu jemaat Filipi mengalami berbagai macam penderitaan, tapi mereka tetap kuat. Sekalipun jemaat di Filipi mengalami berbagai macam penderitaan, mereka terus mengerjakan keselamatan itu dengan cara tetap memperhatikan Paulus dan mengirimkan bantuan kepadanya. Filipi 4 ayat 16 dan 18. Dan Filipi, ketika Paulus dalam penjara, jemaat Filipi juga mengirimkan bantuan keuangan bagi Paulus dalam Filipi 4 ayat 18. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi boleh dikatakan bahwa hingga saat itu jemaat di Filipi telah menjadi taat sejak dari pertama kali berdirinya jemaat tersebut. Mereka telah mengerjakan keselamatan mereka dengan sungguh-sungguh. Meskipun demikian, Paulus tidak puas dengan semua ketaatan mereka di masa lalu. Paulus ingin agar mereka juga tetap menunjukkan ketaatannya secara terus-menerus. Haleluya. Paulus berkata, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Jadi ini berarti bahwa di dalam mengerjakan keselamatan kita, ketaatan kita terhadap firman Tuhan, seperti bersaksi, melayani, memberitakan Injil dan sebagainya, tidak boleh berhenti. Amin. Kita harus bisa mempertahankan konsistensi ketaatan saudara dan saya sejak dari awal iman kita sampai kita mencapai kesempurnaan iman itu. Dan ada banyak orang ketika baru pertama kali percaya pada Yesus Kristus, mereka begitu bersemangat dan berapi-api dalam berdoa, membaca firman Tuhan, bersaksi, memberitakan Injil, membawa jiwa bagi Allah. Tetapi mereka tidak bisa mempertahankan konsistensinya, sehingga pada akhirnya mereka menjadi malas, acuh tak acuh. Mereka mulai mundur dalam kerohanian mereka. Mereka lalu menjadi suam dan akhirnya mereka mengalami kematian rohani. Allah menginginkan kita untuk mengerjakan keselamatan kita secara terus-menerus. Jangan berhenti. Dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala.
Haleluya. Dan apa? Tetap layanilah Tuhan. Bagian B-nya, keselamatan kita harus dikerjakan tanpa bergantung pada orang lain. Perhatikan ayat ini. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Paulus menginginkan agar jemaat di Filipi tidak hanya taat saat Paulus bersama-sama mereka saja, melainkan saat ia tidak bersama-sama mereka lagi. Hal ini perlu ditegaskan oleh Paulus karena ia tidak mau jemaat di Filipi terjebak pada ketaatan yang semu, yaitu taat hanya karena faktor Paulus sebagai hamba Tuhan saja. Dan intinya, ketaatan saudara dan saya tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Ketaatan kita masing-masing harus berfokus pada Yesus Kristus. Dan ini dibuktikan dengan keaktifan dan semangat saudara dan saya. Harus mandiri, tidak boleh bergantung pada orang lain. Artinya kita tidak hanya taat atau aktif kalau orang lain taat dan aktif, tapi kita akan tetap taat dan aktif sekalipun orang lain tidak taat dan aktif. Di sini kita dinasihati untuk senantiasa mengerjakan keselamatan kita masing-masing tanpa bergantung kepada orang lain. Karena kelak nanti saudara dan saya masing-masing akan berdiri di hadapan Sang Penguasa Yesus Kristus sebagai hakim yang adil untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita masing-masing sudah mengerjakan keselamatan itu selagi kita ada di bumi ini. Haleluya. Dan bagian C, keselamatan kita harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Perhatikan pada kata takut dan gentar. Kata takut dan gentar ini sering dipakai Paulus untuk menggambarkan suatu sikap hormat kepada Allah dalam kekudusan. Dalam 2 Korintus 7 ayat 14-15, Efesus 6 ayat 5. Jadi maksudnya adalah ketaatan kita kepada Allah harus didasarkan pada rasa hormat terhadap kekudusan Allah. Kita masing-masing taat bukan karena sungkan terhadap orang lain. Kita masing-masing taat karena sungkan, bukan karena kita sungkan terhadap gembala. Ada tuntutan sosial. Kita taat karena kita menghormati kekudusan Allah. Orang percaya harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Hal ini berkolerasi dengan melayani pekerjaan Tuhan. Jangan melayani pekerjaan Tuhan hanya karena sungkan, hanya karena tugas atau yang dijadwalkan. Jangan melayani pekerjaan Tuhan hanya karena formalitas, karena terpaksa dan lain-lain. Tetapi tidak karena rasa hormat saudara kepada Yesus Kristus. Sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan, kita masing-masing mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan harus dengan kesungguhan hati, tanpa kita harus bersungut-sungut dan berbantah-bantah, karena masing-masing kita akan menerima upah mahkota kelak nanti. Karena itu, kerjakanlah keselamatan kita masing-masing dengan takut dan gentar. Dan bagian yang kedua, bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan. Poin yang kedua adalah terlibat aktif dalam pelayanan gereja dengan talenta yang Tuhan sudah anugerahkan. Dalam Efesus 4 ayat 16. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kekristenan, itu pasti tidak dapat terpisahkan dari pelayanan. Setiap orang percaya yang sudah diselamatkan Allah harus bisa melayani, sama seperti Yesus saat berada di bumi selama 3 tahun setengah. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Saudara dan saya telah diadopsi secara rohani, telah diangkat oleh Bapa untuk menjadi anaknya. Oleh karena itu, hubungan antara saudara dan saya sebagai anak dengan Bapa, saudara dan saya harus terus bekerja sampai Yesus
Kristus datang untuk kali keduanya. Kita masing-masing melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang kita miliki. Karena kita adalah gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari banyak bagian, dan setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Untuk tujuan inilah saudara dan saya masing-masing diberi talenta, karunia yang berbeda-beda agar kita dapat menyelesaikan tugas pelayanan pekerjaan Tuhan dengan baik. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak terlibat dalam pelayanan sekecil apapun. Ingat, pada saatnya Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita atas apa yang Bapa telah beri. Dan kita melihat dalam perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Jangan pernah berpikir bahwa kita hanya memiliki sedikit talenta. Satu talenta tidak bisa apa-apa, dan hal ini dijadikan alasan untuk tidak melayani. Jika saudara berbuat demikian, itu berarti saudara tidak menghargai kasih karunia Allah. Sama seperti hamba yang diberi satu talenta oleh tuannya, bukannya ia mengusahakannya supaya talentanya bertambah, malahan hanya menyimpannya. Saya melihat ada banyak orang percaya waktu diselamatkan bertahun-tahun, puluhan tahun, tidak bisa dapat mengerjakan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Kerjanya mereka hanya datang beribadah, pulang menikmati berkat Tuhan dan sebagainya. Mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu. Padahal kalau mau dilihat, pasti ada talenta, satu talenta yang paling kecil yang Tuhan berikan bagi mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap anggota gereja Tuhan pasti dan harus bergerak serta berfungsi. Sekalipun mungkin bentuknya kecil dan kelihatan kurang berarti, namun seberapa kecil fungsi sebuah anggota tubuh tetap saja memiliki guna bagi bagian tubuh lainnya. Karena itu, temukan apa saja yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan di dalam tubuh Kristus. Lakukanlah dengan sukacita. Karena itu akan menjadi amat sangat berarti bagi anggota-anggota tubuh lainnya. Inilah yang disebut dengan gereja Tuhan. Haleluya. Kesimpulan, gereja bukanlah gedungnya, melainkan kumpulan orang-orang percaya yang ada di dalam gedung secara fisik, dan yang saling terhubung dan saling membangun satu sama lainnya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan sesuai talenta karunia, sehingga representasi atau perwakilan kerajaan Allah menjadi realita dalam kehidupan saudara dan saya sebagai gereja yang sesungguhnya. Sehingga dalam tahun 2021 ini adalah tahun penuaian jiwa, tahun multiplikasi rohani. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan dalam nama Yesus. Itu pasti terjadi kalau saudara dan saya sebagai umat Tuhan secara keseluruhan mau mengambil bagian di dalam visi dan misi dari Yesus Kristus, maka gereja ini akan penuh. Haleluya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus Kristus sebagai kepala gereja, dan Engkau telah memilih gereja ini GKR Efata Samarinda untuk ada di tengah-tengah kota ini. Hamba percaya bahwa kota ini, gereja ini akan berdampak bagi kota ini. Gereja ini akan berdampak dimanapun umatmu berada. Di dalam nama Yesus, biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi gereja ini. Dalam nama Yesus, sertai setiap tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat dalam setiap pelayanan umatmu dalam gereja GKR Efata Samarinda. Di dalam nama Yesus, biarlah di tahun 2021 adalah tahun di mana semua umat Tuhan
yang punya semangat yang baru, bergairah dalam Tuhan, berantusias untuk mengerjakan bagian-bagian mereka sesuai dengan talenta karunia. Aku berdoa supaya Roh Kudus manifestasikan karunia-karunia rohani bagi gereja ini, sehingga semua orang mulai bergerak, semua orang mengalami lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau punya firman dan Engkau terus akan berbicara. Haleluya, haleluya, amin. Shalom jemaat yang terkasih. Berikut ini kita akan mendengarkan warta jemaat kita minggu ini. Sambil mendengarkan warta, jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya. Jadwal pelayanan altar minggu depan. Penuntun bacaan Alkitab untuk minggu ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian bagi Dia, segala pujian. Haleluya. Hanya bagi Engkau Tuhan segala kemuliaan. Bahkan Engkau menerima sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena pada waktunya kami akan masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Maka ada setiap pujian dan penyembahan siang dan malam yang harus kami lakukan, kerjakan itu bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dalam nama Yesus memberkati semua hamba-hambamu yang sudah melayani di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai mereka lebih lagi Tuhan. Pengurapan Tuhan yang dahsyat turun atas mereka dalam setiap kapasitas, talenta, karunia mereka. Tuhan pakai mereka terus untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan yang melayani di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan yang hebat turun atas
setiap jemaat Tuhan, mulai dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang paling terakhir, anak-anak yang paling kecil, anak-anak remaja, anak-anak muda, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka diurapi oleh Tuhan. Semua umatmu diurapi oleh Tuhan, sehingga mereka berjalan dalam pengurapan Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan memberkati gereja ini dalam nama Yesus. Biar gereja ini mengalami suatu pertumbuhan, multiplikasi secara rohani, jiwa-jiwa, ucapan syukur, bahkan Tuhan Yesus karunia-karunia dimanifestasikan dalam gereja ini, sehingga gereja ini mulai mengalami pergerakan Roh Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tahun 2021 adalah tahun penuaian gereja ini. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah kami siap untuk menuai setiap jiwa-jiwa, dan ada banyak orang yang datang dalam gereja ini di dalam nama Yesus. Dari arah timur, barat, utara, selatan, bumi sempaja ini, hamba mengangkat tangan hamba, dan hamba memanggil jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran Allah. Di dalam nama Yesus, lepaskan setiap jiwa-jiwa yang terikat. Dalam nama Yesus, aku rebut dalam nama Yesus untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena dalam kerajaan Allah harus dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, umat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu datang menjamah mereka dalam nama Yesus, mengangkat setiap benih penyakit yang ada dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang punya masalah dalam nama Yesus, Engkau datang dan memberikan jalan keluar bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga umatmu mengalami kekuatan dari Tuhan. Mereka terus berjalan semakin hari semakin kuat dalam nama Yesus. Mereka teguh berdiri di hadapan Allah karena Allah yang bekerja atas kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengundang semua kita bangkit berdiri dan arahkanlah pandanganmu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Air minumanmu diberkati oleh Tuhan. Makananmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjauhkan segala penyakit dari dalam maupun dari luar tubuhmu, penyakit yang berat sekalipun. Umur panjang Tuhan anugerahkan kepadamu, dan dalam umur yang panjang engkau dapat melakukan setiap tujuan Tuhan atas hidupmu. Dan seluruh berkat ini aku lepaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap umat Tuhan yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.